kami untuk mengoperasionalkan Zoom ini, dan saya sampaikan terima kasih kepada Tuhan, juga kepada para pembicara kita malam hari ini. Yang pertama, Ibu Dr. Wali Brana, SPOG. K itu koordinator ya, Dok? Konsultan. Oh, konsultan, mohon maaf ya. Konsultan. Jadi beliau dari Malang, ya tidak usah terbang, tetapi bisa bersama-sama dengan kita. Lalu terima kasih untuk waktunya Ibu Dokter, yang nanti Ibu Dokter akan menjelaskan kepada kita tentang pervirusan. Jadi kalau persetanan mungkin para pendeta ahlinya, tetapi apalagi Gus Amos. Tapi kalau untuk pervirusan itu bukan bidang kita, tetapi nanti Ibu Dokter yang akan menjelaskan. Lalu yang kedua, terima kasih juga kepada pembicara kita yang kedua, yaitu Pastor Toto Dirgantoro. Walaupun dia ada namanya Dirgantoro, tapi dia ada di tanah bersama-sama dengan kita, tidak ada di awang-awang terus. Itu hanya sebuah nama. Lalu kemudian juga Ibu Ketua Korwil kita, Ibu Madalena, puji Tuhan, beliau semestinya juga nanti akan memberikan penjelasan sebagai Korwil kita, begitu. Lalu juga saya sampaikan banyak terima kasih untuk penasihat kita. Yang pertama yaitu Bapak Sekretaris Umum kita, Pak Edi Suyanto. Kita berikan tepuk tangan buat beliau, puji Tuhan, haleluya. Dahsyat, ini Bapak Sekum yang paling ganteng seluruh dunia. Lalu kita juga, saya sedang menunggu Pastor David Meyanto sebagai wakil daripada Pak Adi, ya. Dan puji Tuhan, beliau juga bisa bersama-sama dengan kita, tapi kelihatannya belum muncul. Ya, nanti kita akan tunggu. Nanti beliau janji sama saya sebagai penasihat, beliau akan muncul. Jadi penasihat kita itu yang pertama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua Pak Edi, dan yang ketiga adalah Pak David. Saya kira pembukaan dari saya seperti itu. Saya serahkan kepada Ibu Korwil, Ibu Madalena untuk membuka acara ini. Mari silakan. Shalom teman-teman. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Mari kita bersama-sama masuk dalam pembicaraan Gereja 4.0. Bagaimana kita menyiasati situasi fenomena gereja zaman baru ini, new era. Terlebih kita juga mau belajar tentang bagaimana menyikapi virus yang nanti akan dipaparkan oleh Dr. Pua. Dan selebihnya oleh hamba-hamba Tuhan yang ada, yang bisa memberikan masukan, kita akan dengan senang hati menerimanya. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau berdoa, supaya setiap pembicaraan kita malam hari ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau hari ini boleh ada dan boleh terjadi. Kami ingin membicarakan segala sesuatu Tuhan, untuk perubahan-perubahan yang ada. Terlebih Tuhan, kami ingin selalu berada di dalam pelayanan ladang pekerjaan-Mu, juga untuk kemuliaan nama-Mu, terutama di bumi Indonesia tercinta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati setiap para peserta, pembicara, bahkan sekum yang sudah hadir. Biarlah Tuhan sendiri memberi kekuatan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka acara ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan, moderator. Terima kasih banyak Ibu Ketua. Saudara-saudara, langsung kita kepada pokok persoalan kita, yaitu kita akan membahas tentang gereja di era 4.0, ya. Revolusi industri 4.0 merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi, ya, terutama kita para hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengerti apa itu istilah 4.0, ya. 4.0 itu adalah istilah yang sebetulnya kalau disederhanakan adalah era digitalisasi. Ya, jadi tentunya dengan adanya program-program dari 4.0 ini, gereja harus bisa memaksimalkan potensinya. Ya, karena Tuhan Yesus berkata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Kalau kita terbang ke sana kemari dari negara satu ke negara lain,
saya kira akan susah, tetapi dengan menggunakan satu program atau satu perkembangan zaman di era digitalisasi ini, di dalam program 4.0 ini, maka semuanya akan memudahkan kita. Nah, saudara-saudara, tentunya juga di dalam program era digitalize ini ada hal-hal yang merupakan satu pembaharuan dari apa yang kita alami, yaitu yang pertama mungkin kita sudah mendengar namanya Internet of Things, ya, ada juga program Big Data, ada program argumen reality, ada cyber security, ya, ada artificial intelligence, ya, ada juga namanya addictive manufacturing, ya, ada integrated system, lalu yang terakhir yaitu adalah cloud, ya, computing, ya. Jadi ini kita hamba-hamba Tuhan harus mengerti, ya, supaya kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang maju, terutama kita menghendaki, ya, semua orang-orang JKI itu pinter-pinter, gitu ya. Kalau kita pinter-pinter, lalu jemaatnya juga pinter-pinter, dan berkatnya juga pinter-pinter, gitu, puji Tuhan. Nah, tentunya di dalam 4.0 ini, ya, ada beberapa dampak yang menyebabkan kita harus menyesuaikan daripada dampak itu, ya. Yang pertama adalah dampak sosial, yang kedua adalah dampak politik, dan yang ketiga adalah dampak ekonomi. Dan yang akan kita bahas malam hari ini adalah dampak bagi gereja. Makanya, ya, diskusi malam hari ini adalah fenomena gereja pada peradaban baru. Ya. Nah, dampak bagi gereja nanti kita akan membagi menjadi dua. Narasumber yang pertama yaitu Pastor Toto Dirgantoro akan menyampaikan kurang lebih 10-15 menit apa dampak-dampak dari perkembangan era digitalisasi bagi gereja, ya. Lalu narasumber yang kedua yaitu Ibu Dr. Puan nanti akan menjelaskan kepada kita juga antara 10-15 menit di era digitalisasi ini. Secara sekonyong-konyong tiba-tiba ada sebuah pandemi, ya, dan kita harus bisa menyiasati. Kita sampai hari ini belum ada vaksinnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan supaya kita aman, ya, lalu jemaat aman, ya, gereja bukan merupakan klaster-klaster penyebaran virus, tetapi Pak Jokowi memiliki istilah dulu pada awalnya berdampingan dengan virus, ya. Jadi bukan berarti kita rukun bersama-sama karena virus itu penyakit, tetapi bagaimana supaya kita semuanya menjadi sehat, itu nanti Ibu Dokter yang akan menyampaikan. Saudara-saudara, langsung kepada pokok yang pertama, ya, saya mengundang dengan hormat yaitu Pastor Toto Dirgantoro untuk menyampaikan paparan-paparannya tentang era digitalisasi, ya, gereja, supaya kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang tidak menolak dari perubahan ini, tetapi kita ada dalam perubahan itu, dan kita bisa menuai jemaat di akhir zaman. Saya persilahkan antara 10-15 menit. Terima kasih, Shalom, selamat malam semuanya. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Juga selamat malam Pastor Edi, Pastor Magdalena, Pastor Paulus, selaku pengurus Korwil dan penasehat, Pastor Amos, dan teman-teman semua, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya hanya sedikit berbagi sharing, yaitu terkait dengan era pembaruan pasca pandemi COVID-19. Karena kita tahu bahwa dunia saat ini sedang digunjing pandemi COVID-19. Tapi kita percaya karena firman Tuhan di dalam Sefanya ayat 3 ayat 6, demikian firman Tuhan, mungkin sedikit saya bacakan. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa menara-menara, penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar betapa kuatnya firman Tuhan ini berbicara pada zaman kita sekarang. Karena kita tahu jika Allah mengizinkan terjadi peristiwa-peristiwa tersebut, tentu ada maksudnya agar kita kembali kepadanya dengan lemah lembut
dan rendah hati, supaya kita dapat mencari perlindungan kepadanya seperti di dalam ayat yang ke-12. Di antara kamu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Karena Dia mengasihi kita, akan menggenapi maksudnya, Dia hadir bersama kita dalam masa-masa tersulit sekalipun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini yang sebetulnya sudah mulai dari bulan Desember tahun 2019, makanya disebut COVID-19 atau COVID-19, dimulai dari, kita tahu dari Wuhan, pertama kali itu terjadi, dan terus merambat, akhirnya hampir lebih dari 190 negara yang terlanda. Dan saya juga baru tadi komunikasi dengan teman saya di Belanda, banyak juga perusahaan-perusahaan di Belanda yang sudah gulung tikar dalam menghadapi COVID ini. Dan ini resesi ekonomi ini, resesi ini betul-betul menjadi resesi dunia. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kita sama-sama memiliki iman yang kuat. Kita percaya bahwa ini memang akan boleh terjadi, tapi pastinya ada jalan keluar. Jadi intinya pada saat ini adalah memang kita harus kembali lagi pada tujuan awal pelayanan kita, yaitu kita ingin melayani untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita tidak lagi tergantung gereja-gereja pada gedung-gedung yang megah dan lain sebagainya, karena sekarang nothing semua akhirnya tidak bisa digunakan. Tapi kita mulai ibadah ini dengan mode yang baru, yaitu streaming atau secara online. Ini berjalan seperti meeting hari ini juga dengan Zoom, sehingga kita bisa bertemu, berbicara tatap muka melalui layar dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita tempuh. Tapi dalam kondisi ini justru yang kita harapkan adalah kita sebagai gembala, hamba-hamba Tuhan masih tetap harus bisa memberikan kekuatan kepada jemaat kita. Walaupun kita sendiri semua mungkin didera dengan kondisi ini. Tapi bagaimanapun juga kita harus dengan iman kita harus tetap bisa memberikan gambaran dan contoh teladan kepada para jemaat kita. Untuk mereka juga tidak goyang. Karena jujur saat ini dengan kondisi ini banyak sekali yang terguncang. Apalagi dari sisi ekonomi. Tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala sidang yang dalam kesulitan ekonomi. Nah, inilah yang perlu kita ada kekuatan bahwa ini memang harus kita hadapi dan ini pasti akan berlalu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi, bahwa kita kembali kepada Tuhan kita. Karena Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Itu di ayat 17. Jadi ini merupakan gambaran yang indah dari kasih Allah. Seperti ibu yang meninabobokan anaknya yang gelisah. Tuhan menghibur kita yang merasa takut atau cemas. Allah pun tidak hanya menghibur, tetapi juga bersorak-sorai karena anak-anaknya. Disinilah kelembutan seorang ibu dipadukan dengan sukacita seorang ayah. Semua gambaran ini hendak menyatakan sebagaimana Tuhan berdaulat, penuh masih berkuasa atas tragedi yang sepertinya tak terkendali ini. Ini yang harus terus menjadi pegangan kita. Karena ketika pandemi berakhir dan tidak ada yang tahu kapan, karena terus terang ini juga prihatin kita harus selalu bawa dalam doa. Di Asia Tenggara, Indonesia pada posisi tertinggi. Lebih dari 110.000 kita yang positif. Asia Tenggara. Dan di Asia Tenggara sendiri penambahan tiap hari juga kita termasuk tinggi. Hari ini sudah di atas 1.600. Dan ini terus akan beranjak terus. Kalau kita melihat dari sisi pemerintah mengatakan bahwa
Uji coba vaksin akhir adalah di sekitar Januari 2021. Kalau itu berhasil, uji coba ketiga ini berhasil, maka tahun 2021 baru akan diproduksi vaksin itu hanya mampu 1 tahun 40 juta vaksin. Penduduk kita 260 juta lebih. Berarti akan butuh waktu berapa tahun untuk kita bisa tervaksin semua. Berarti apa? Perjalanan ini masih panjang. Kita tidak tahu sampai kapan. Tapi kita dengan iman percaya kita dan dengan doa kita terus, semua pasti Tuhan akan tolong. Karena seperti tadi dalam firman Tuhan. Tapi yang jelas, ketika pandemi ini berakhir, yang kita tidak tahu kapan, akan seperti apakah dunia ini? Kita dapat memikirkan apa pengaruhnya terhadap misi umat Tuhan di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena pastinya bukan hanya new normal, tapi kalau menurut saya adalah era pembaharuan. Kita berjumpa sudah dengan sistem baru. Kita mungkin tidak seperti dulu lagi yang bisa berpelukan, cipika-cipiki. Kita mungkin jaga jarak tetap. Mungkin kita salaman hanya tos tangan. Mungkin tos tangan. Tapi kita tidak lagi bisa seperti itu. Begitu juga nanti di tempat ibadah dan lain sebagainya. Ini memang dahsyat sekali, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap yakin bahwa karena Tuhan jelas akan tetap pelihara kita sebagai anak-anaknya. Ada 3 area yang mungkin mempengaruhi penting terhadap cara menjalankan misi pada masa pasca pandemi, yaitu mengenai situasi sosial ekonomi. Salah satu kenyataan yang ditunjukkan pandemi COVID-19 adalah lemahnya sistem dan struktur sosial ekonomi secara umum. Kita tahu bahwa kondisi ini sudah memporak-porandakan ekonomi dunia. Bukan hanya Indonesia. Kita masih bersyukur, bangsa ini masih bersyukur. Kita masih bisa positif, masih bisa bertumbuh di 2-3%. Tapi beberapa negara termasuk Singapura sudah minus. Jadi kita bangsa Indonesia ini harus terus bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Kita tahu tahun 45 kita bersyukur diberikan kemerdekaan. 65 ada gejolak, kita bersyukur ada pertolongan Tuhan. Tahun 65 resesi ekonomi, inflasi Indonesia 600%. Kita bisa lewat. Tahun 98 ada gejolak politik dan ekonomi juga, krisis multidimensi, kita bersyukur. Tuhan masih selamatkan bangsa ini lagi. Terus. Jadi memang dahsyat sekali pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa kita. Jadi ini yang harusnya juga jadi pegangan kita. Tuhan sudah beberapa kali tolong kita. Jadi kita tidak perlu ragu lagi, Bapak Ibu. Mereka yang paling menderita dan terpengaruh oleh wabah ini adalah orang-orang yang berjuang menghidupi diri dan dari hari ke hari. Yang tidak punya cukup tabungan dan yang selama ini sudah diambang keterpurukan. Ini yang luar biasa. Kesulitan kaum miskin dan terpinggirkan semakin tampak. Meskipun belum sepenuhnya terekspos oleh media. Jadi ini banyak sekali dampak-dampak ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Disinilah peran kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hambanya, kita dituntut. Jadi memang kita sendiri juga mengalami, tapi kita memang dilema. Karena kita masih juga dituntut dan kita harus menunjukkan kepada umat bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada. Kalau kita frustasi atau kita ikut sampai terpuruk, maka akan tadi tanda tanya, kemana Tuhan? Nah, ini yang memang harus kita lakukan. Kesenjangan sosial harus ditangani dan diperkecil. Perlu ada tindakan-tindakan yang tepat dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memperkuat ketahanan jaringan sosial ekonomi. Tidak ada orang yang seharusnya terpaksa hidup terus terpuruk. Dan mereka patut ditopang dengan layak di masa krisis yang tidak terduga. Yang pasti terjadi dari waktu ke waktu. Nah, ini mungkin perlu juga nanti berikutnya dari Korwil mulai
coba melakukan sesuatu untuk hamba-hamba Tuhan, apa yang harus dilakukan, mungkin bisa dengan berbisnis, bisa dengan berusaha dan lain sebagainya, untuk bisa menolong dirinya, untuk bisa memberikan gambaran juga kepada jemaat dan lain sebagainya. Karena kami juga berusaha untuk juga membantu para UKM dengan segala organisasi yang ada, kita coba untuk itu. Sehingga kita bisa menunjukkan kepada mereka. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selain menyediakan bantuan yang akan terus dibutuhkan, kita juga perlu menolong, mengatasi masalah-masalah ketidakadilan struktural dan kronis dengan mendukung perubahan yang berdampak nyata guna membantu kaum yang tidak berdaya dan kurang beruntung. Jadi pelayanan kesehatan yang kurang menunjang di berbagai tempat perlu diperbaiki pula. Ini juga bersyukur karena nanti pembicara berikut adalah seorang dokter yang akan bisa memberikan gambaran-gambaran. Kita juga harus terus waspada. Makanya jujur saya sampaikan bahwa saya sampai hari ini belum berpikir untuk membuka ibadah tatap muka atau offline. Karena risikonya terlalu tinggi dengan kondisi yang ada saat ini. Dengan penyebaran yang semakin meningkat. Jangan sampai ada klaster-klaster baru. Itu kita juga harus bisa ikut membantu mengatasi itu. Jadi orang-orang Kristen yang menjadi pemikir, praktisi, dan aktivis perlu mencari cara untuk membangun ketahanan, keberlanjutan, dan ketangkasan dalam masyarakat, terutama di antara kaum miskin dan kurang beruntung ini. Internet dan teknologi komunikasi pandemi ini telah menjadikan peran internet dan teknologi komunikasi sangat menonjol. Saya setuju sekali kalau Pastor Paulus tadi sampaikan gereja 4.0. Karena kita sudah masuk dalam era digital. Dan ini memang luar biasa. Kalau kita lihat juga Korea, ibadah sudah dari mobil. Tidak lagi turun ke gereja. Ini sudah kayak teater aja. Kalau dulu ada teater mobil, sekarang gereja di mobil. Mereka tetap bisa tepuk tangan, mereka bisa haleluya, mereka bisa teriak-teriak dari sunroof maupun dari kaca yang dibuka, tapi mereka semua di mobil. Karena apa? Karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk tatap muka dengan risiko yang ada. Jadi menarik juga untuk melihat lebih banyak orang menghadiri kebaktian yang disiarkan langsung daripada hadir di pertemuan ibadah di gereja-gereja selama ini. Karena terus terang, kita melihat juga, kita ibadah mungkin di gereja dengan tatap muka, saat ini mungkin hanya 40, 60, 70 jemaat. Tapi pada saat live streaming, ternyata bisa di atas 100 yang melihat. Jadi ini juga pelayanan kita akan lebih efektif sebetulnya dengan penyebaran firman Tuhan tadi dengan cara itu. Nah, begitu juga kebutuhan rohani selama pandemi berlangsung, banyak orang dibawa untuk merenungkan kembali makna, dasar, dan arah hidup yang mereka tempuh selama ini. Serta hal-hal apa yang paling berarti bagi mereka. Mereka mungkin telah mengalami kecemasan, termasuk rasa takut pada kematian. Maksud saya adalah banyak orang yang secara diam-diam digerakkan oleh Roh Kudus sehingga hati mereka menjadi tanah yang subur untuk ditanami benih firman Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedikit gambaran yang ada, karena kita juga tahu bahwa gereja-gereja lokal dibawa untuk memikirkan siapa sesama mereka yang sesungguhnya. Di Singapura ada gereja-gereja yang membuka gedung mereka untuk didiami oleh para pekerja migran yang tidak mempunyai tempat tinggal dan melayani kaum miskin lewat berbagai tindakan yang murah hati dan penuh belas kasihan. Jadi fungsi itu sudah mulai berubah. Ini perkembangan yang positif, Bapak Ibu, dan semoga akan tetap berlangsung bahkan semakin berkembang. Ini yang kita lihat. Ketika gereja-gereja merasakan kebutuhan yang besar dari dunia di sekitar mereka,
Mereka akan semakin mampu melihat ladang tuaian yang sudah matang, dan ada banyak orang yang pergi melayani dunia yang sangat membutuhkan kasih dan kebenaran Kristus saat ini juga. Jadi, fenomena ini sudah mulai merubah segalanya, sehingga saya sampaikan bahwa pasca COVID-19 ini bukan lagi new normal, tapi era pembaharuan. Karena apa? Sama dengan Tuhan meriset komputer kita. Seperti kita meriset komputer kita menjadi peng lagi, menjadi ini lagi. Nah, Tuhan sedang meriset dunia. Karena akhirnya kita lihat juga di Eropa, gereja-gereja pun dipersilahkan dipakai untuk sholat, dan lain sebagainya. Nah, inilah Tuhan meriset. Supaya Pastor Toto, saya kira waktunya mungkin di hold dulu, nanti bisa disambung lagi. Oke, Pak. Ya, jadi maaf karena waktunya overtime ya. Oke, Pak. Saking semangatnya, puji Tuhan. Kita berikan applause dulu buat makasih, Pak. Haleluya. Tuhan berkati. Nah, saudara, nanti kita akan bertanya kepada Pastor Toto apa yang disampaikan tadi. Mungkin ada hal yang belum selesai ataupun kita ada mau pertanyaan dengan beliau. Tapi kita akan lanjutkan kepada pembicara yang kedua, yaitu Ibu Dr. Pua Librana, spesialis objin dari Malang, yang beliau akan memaparkan apa itu virus dan bagaimana kita hamba-hamba Tuhan harus bersikap, bagaimana pada waktu kita melayani dan apa yang kita lakukan supaya kita aman, jemaat aman ya, dan semuanya baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya persilakan Ibu Dr. Pua, kita berikan tepuk tangan buat beliau. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Mungkin saya merupakan salah satu peserta yang terjauh malam ini karena saya berada posisi di Kota Malang di Jawa Timur. Tapi puji Tuhan karena Tuhan izinkan kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Luar biasa sekali, saya lihat di sini dari 28 peserta, semuanya hamba-hamba Tuhan, tidak memandang usia. Di kalangan JK ini semuanya sudah istilahnya tidak seperti saya yang masih gaptek ini ya. Jadi istilahnya kalau kita jujur katakan gara-gara pandemi COVID-19 ini justru kita mau tidak mau harus dituntut untuk bisa mengikuti yang tadi disampaikan, yaitu era digitalisasi, revolusi industri 4.0. Jauh sebelum pandemi ini ada, pada waktu kampanye pemilihan presiden dulu, Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, sudah menyampaikan tentang mau tidak mau kita harus memasuki era revolusi industri 4.0 ini. Jadi tadi sudah disampaikan panjang dan lebar, itu sedikit prolog dari saya. Mungkin perkenankanlah saya akan share screen untuk materi malam ini. Jadi saya izin share screen. Apakah bisa terlihat? Mohon maaf, apakah bisa terlihat? Saya? Oke. Jadi kita sekarang berbicara tentang apa peran gereja di era new normal ini. Jadi kalau mengenai 4.0-nya tidak saya bahas karena intinya ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, 10-15 menit ini akan memaparkan apa peran gereja yang di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi kita tahu tadi sudah disampaikan faktanya bahwa coronavirus ini betul-betul nyata ada. Bukan suatu konspirasi, bukan suatu berita hoax, tapi benar-benar dia adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit yang cukup serius, yaitu
pertama dilaporkan di Wuhan memang pada Desember yang lalu. Di Indonesia, kasus pertama diumumkan pada 2 Maret yang lalu, kasus pertama dan kedua yang berasal dari Depok. Nah, itu pun dengan sangat cepat, jadi 5 bulan, sekarang kan kita memasuki 3 Agustus ya. Luar biasa sekali pandemi ini membawa duka yang sangat mendalam baik bagi dunia maupun Indonesia. Kasus terus meningkat. Kemarin tanggal 30 Juli data dari WHO sudah mencapai 17,1 juta. Yang meninggal hampir 700.000. Di Indonesia sudah tembus 100.000. Hari ini bahkan sudah 111.000 lebih. Yang meninggal sudah 5.000 lebih. Inilah fakta yang kita hadapi. Ini juga Bapak Ibu sudah tahu, ada pendeta, ada anggota gereja yang tidak luput dari korban keganasan virus COVID-19 ini. Setelah kapan? Yaitu setelah mereka mengikuti seminar, mengikuti persekutuan atau ibadah secara offline. Sedangkan penularan virus ini, faktanya juga kita tahu bahwa bisa melalui droplet ataupun melalui aerosol, yaitu percikan ludah ataupun kita saat bersin. Juga pada 10 Juli yang lalu WHO menyatakan bahwa penularan ini bisa melalui udara atau airborne. Terutama bila di dalam suatu ruang tertutup yang ventilasinya kurang baik, itu bisa terjadi penularan secara airborne. Juga penularan melalui benda atau permukaan yang terpercik dari droplet atau percikan ludah kita. Juga bisa melalui fekal oral, maksudnya melalui mulut ataupun melalui feses yang dibuang. Fakta-fakta inilah yang membuat banyak teori-teori yang berkembang terus. Jadi virus ini pintar sekali. Baru ditemukan, katakanlah dugaan ini sehingga pengobatannya ini dia sudah berkembang, berubah lagi. Dulu dikatakan bahwa dia hanya menyerang paru-paru, ternyata ditemukan dia bisa menyerang di seluruh organ tubuh. Nah, saya tadi tidak janjian ya sama Pak Toto ya yang pembicara sebelumnya. Tadi dinyatakan bahwa dari firman Tuhan kita lihat dari Sevanya itu saya nggak janjian, saya juga mohon maaf, baru kenal malam hari ini, ternyata Tuhan beri satu ayat yang sama seperti tadi sudah disampaikan, yaitu dari Sevanya 3 ayat 6, bahwa aku melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru telah musnah, aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang lewat. Kota-kota telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Jakarta sebelum memasuki era new normal, ada teman saya yang berdinas di sana, menyampaikan foto sepi sekali, lengang sekali jalanan. Tapi begitu new normal, udah kembali macet. Sehingga dikatakan oleh pemerintah DKI per 3 Agustus hari ini tadi katanya ganjil genap sudah dimulai lagi. Kemudian kita harus introspeksi diri, tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa kalau Tuhan mengizinkan pandemi ini berlangsung di dunia, khususnya di bumi Indonesia ini, tentu ada maksudnya, agar kita kembali kepadanya dengan lemah lembut, dengan rendah hati, supaya kita mencari perlindungan kepadanya. Jujur, ironis sekali, gedung gereja dibangun bermegah-megah, menghabiskan dana sekian miliar, saat ini tidak bisa dipakai untuk beribadah. Nah, bagaimana sekarang langkah-langkah kita, khususnya Bapak Ibu sebagai gembala sidang, yang menggembalakan banyak anggotanya, antisipasinya apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap penanganan kasus COVID-19 ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa sebaiknya, walaupun beberapa saat yang lalu, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI sudah menyampaikan boleh membuka ibadah offline dengan mematuhi protokol kesehatan, tapi karena dalam satu hari di DKI terjadi peningkatan kasus sekitar 500 kasus, di mana berasal 3 klasternya dari gereja, sehingga dihimbau untuk
meniadakan sementara waktu ini ibadah offline. Bukan berarti kita takut. Mohon maaf, ada yang ekstrim mengatakan kita anak Tuhan, tidak takut mati. Karena kalau kita mati, kita pasti masuk surga karena kita punya jaminan keselamatan. Benar. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam upaya menangani wabah ini secara serius, tentunya kita harus bijaksana. Mungkin kita tidak punya banyak waktu untuk membahas. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam media sosial, beberapa teman saya sendiri yang terpaksa harus tumbang. Proses menuju meninggalnya orang yang terserang COVID-19 ini sangat menyedihkan. Di saat sakit yang seharusnya bisa ditungguin oleh saudara, oleh keluarga, oleh suami atau istri atau anak, tidak boleh. Betul-betul diisolasi. Barang ataupun makanan yang mungkin dikirim harus lewat kurir yang dimana orang rumah sakit memakai APD lengkap. Di saat sudah megep-megep napasnya udah hampir habis pun tidak bisa untuk ditungguin. Di saat sudah meninggal pun handai tolan saudara keluarga inti kepingin melayat saja pun tidak bisa. Mau disemayamkan di rumah duka di malam penghiburan mungkin hari 1, hari 2, hari 3 itu kalau tidak COVID-19. Kalau dia menderita atau terserang meninggalnya karena COVID-19 tidak boleh. Teman saya baru kemarin, teman saya seorang dokter, suaminya meninggal, langsung malam itu juga dikremasi. Sedih sekali. Saya pun sebagai sahabat hanya bisa mengirimkan WhatsApp atau telepon menyampaikan rasa ikut berbelasungkawa, tidak bisa datang untuk melayat. Bapak Ibu para gembala sidang, langkah-langkah antisipasi apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Tentunya disinilah menunjukkan kepemimpinan yang kuat, agar jemaat tidak takut dan tidak panik, agar mereka berserah bersandar kepada kekuatan Tuhan saja. Nah, inilah peranan daripada revolusi industri 4.0 tadi, bahwa kita bisa mengalihkan pelayanan ke teknologi. Melalui metode streaming, kita bisa membuat metode pelayanan yang lebih kreatif. Kemudian ini juga yang paling penting, bahwa kita bisa mengajak jemaat untuk bertekun dalam doa. Kita bisa mengajak untuk lebih saling mengasihi. Disinilah kesempatan kita menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta bahwa banyak anggota jemaat kita yang terkena PHK, dirumahkan, ataupun apa istilahnya yang jelas, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saja mungkin masih sulit. Disinilah kesempatan kita menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Nah, yang tak kalah pentingnya tentunya, kita para hamba Tuhan, Bapak Ibu pendeta ataupun pemimpin jemaat, khususnya di lingkungan JKI ini, bisa mengubah kabar buruk tentang virus COVID-19 ini menjadi kabar baik tentang Yesus. Nah, karena banyak anggapan salah mengenai new normal. Saya punya pasien yang untuk disuruh pakai masker saja sulit. Mereka mengatakan, sudah normal kok, sudah nggak ada virusnya. Karena dianggapnya new normal sudah normal. Padahal new normal bukan sudah normal. Justru new normal adalah suatu tatanan kehidupan baru di era pandemi ini untuk mempercepat penanganan dalam aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Karena di semua sektor, hampir semua sektor, itu sudah boleh dikata lumpuh. Sehingga perlu adanya tatanan kehidupan baru yang disebut new normal tadi. Nah, kita sebagai pemimpin jemaat atau yang punya komunitas yang anggotanya bervariasi, mungkin ada 10, 20, 30, bahkan mungkin 100 atau lebih, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Kita sudah tahu bahwa pakai masker. Pakai masker itu terus-menerus dan benar. Kenapa saya katakan benar? Saya sering melihat orang pakai masker yang ditutup hanya mulutnya saja, hidungnya terbuka. Itu salah, karena virus bisa masuk melalui lubang hidung. Atau sedang pakai masker mau makan, maskernya diturunkan ke leher, itu salah. Karena leher kita bisa terpapar virus. Kalau masker kita turunkan di leher, kemudian selesai makan kita naikkan lagi untuk menutupi mulut dan hidung kita, itu sama saja kita memasukkan virus itu ke dalam tubuh kita.
Jadi kalau waktunya makan ya dilepas. Tapi setelah itu dipakai dengan cara hanya memegang talinya saja, tidak boleh memegang bagian luar daripada masker itu. Kemudian yang kedua mengenai jaga jarak. Minimal 1-2 meter. Hindari kerumunan. Oleh sebab itu, sekali lagi PGI pun sekarang kembali menghimbau tidak mengadakan ibadah offline. Ada gereja yang seperti gereja saya di Malang waktu itu sudah merencanakan Agustus ini mau buka dengan dibatasi yang usia tua dan usia anak-anak tidak boleh dibatasi sekali ibadah nggak lebih dari 30. Ya mana mungkin. Kalau anggota jemaatnya katakanlah aslinya 500, di screening kayak apa juga nggak mungkin kurang dari 100. Karena sudah lama 5 bulan nggak ketemu, begitu punya gereja, minimal berjabat tangan. Atau mungkin cupika-cupiki. Nah, walaupun sesama teman, saya pakai masker, sama-sama pakai masker, tapi begitu ketemu teman, kita lupa mengenai social distancing atau jaga jarak ini. Kemudian, sering cuci tangan dengan sabun. Kenapa di sini tidak saya sebutkan mengenai hand sanitizer itu? Sebetulnya adalah yang paling baik tetap cuci tangan dengan sabun. Dalam 20 detik, matilah virus itu. Tapi pada kondisi tertentu di mana kita tidak memungkinkan adanya air dan sabun itu, kita boleh pakai hand sanitizer itu. Jadi sekali lagi, ini yang pemerintah menyampaikan yang lalu, bahwa karena mulai 5 Juni pegawai negeri juga sudah mulai bekerja, harus disiapkan tentang starter kit-nya tadi ya. Jadi yang tadi ini, nah ini jadi ada masker, ada hand sanitizer, ada sabun, ada ini peralatan makan, maksudnya nggak boleh makan rame-rame, harus bawa bekal makan sendiri-sendiri. Nah ini juga resiko. Sekarang di Jakarta muncul klaster baru dari perkantoran. Karena di saat mereka kerja mungkin nggak masalah, begitu jamnya makan, masker dibuka sambil makan, sambil ngobrol, sambil ketawa ketiwi 1 jam, nah udah di dalam satu ruangan, di mana air di mana tidak ada ventilasi yang baik, itulah terjadi klaster baru. Kemudian jaga jarak ini juga sulit. Berjabat tangan, kita orang Indonesia paling sering berjabat tangan. Sehingga ini pun harus disiasati untuk lebih dipersiapkan dengan baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, jadi janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Bahwa Dia mengasihi kita dan pasti akan mengenapi maksudnya. Dia hadir bersama kita dalam masa tersulit sekalipun. Karena dikatakan dalam ayat 17 tadi Sefanya sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi mungkin itu sedikit dari saya yang saya sampaikan, memang sengaja hanya sedikit saja karena mungkin nanti masih ada waktu kita untuk berdiskusi. Saya kembalikan kepada Bapak moderator, silakan Pak Paulus ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dokter yang sudah memberikan kepada kita yang ini. Kalau kita kuliah kedokteran sukar sekali, tetapi puji Tuhan kita diberi kesempatan untuk mendengarkan ilmu yang sangat luar biasa yang mudah-mudahan memberikan kepada kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan lebih waspada lagi. Terima kasih Ibu Dokter dan tolong jangan undur dulu. Mungkin nanti ada kawan-kawan yang akan menanyakan sesuatu ya tadi, karena begitu menarik. Saya sendiri juga baru mengerti bahwa kalau dulu orang terpapar virus itu, saya minta waktunya buat beliau berdua, tapi salah satu dulu dari Pastor David Mayanto untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, karena beliau berdua sebagai penasihat kita. Saya memberikan waktu kurang lebih 5 menit kepada Pastor David Mayanto sebagai wakil daripada Pak Adi Sutanto. Dipersilakan Pak. Tolong dibuka, di unmute dulu. Pastor David tolong di unmute. Belum dengar. Pak David? Tidak mendengar Pak, kami belum mendengar Pak David, tolong di
unmute. Di-unmute dulu. Belum dengar. Atau bisa dibantu dari host? Hostnya kan Krista. Huh? Hostnya kan Krista. Katanya Krista. Make host. Tolong ke Fendi dibukakan Pastor David. Di unmute. Sudah, Pak. Sudah. Halo, Shalom. Shalom, mohon diulang Pastor David. Mohon maaf. Sorry, maaf, tadi agak kepecet terus ya. Oh iya, siap. Terima kasih, Shalom semua, selamat malam. Shalom. Terima kasih untuk semua pembicara, narasumber yang sudah memberikan pandangan, penjelasan-penjelasan tentang sekitar bahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, saya hanya melihat dari sisi kepemimpinan saja, bahwa mau tidak mau bahwa kita sebagai pemimpin hari-hari ini dipaksa untuk berubah dan mengalami banyak hal yang mana kita harus berubah juga, dan kita berpikir punya new paradigm atau paradigma yang baru tentang sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita bertanya tentang kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, saya pikir jawabannya sangat simpel sekali, bahwa ini diizinkan Tuhan untuk kembali kita menyadari bahwa di dalam diri kita sebagai pemimpin, bahkan gerejanya, ada potensi-potensi ilahi yang luar biasa yang bisa dimunculkan di saat-saat seperti kondisi yang seperti ini. Sebab seringkali dengan adanya situasi yang sulit, itu seringkali menyadarkan kita bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang Tuhan titipkan yang sangat luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang memiliki kreativitas yang luar biasa, dan Dia menciptakan kita juga dengan kreativitas yang luar biasa. Di dalam diri kita ada the spirit of creativity yang luar biasa juga. Seringkali itu tidak muncul ketika semua dalam keadaan nyaman-nyaman saja dan semua baik-baik saja. Tapi ketika Tuhan izinkan ini semua, maka kita mau tidak mau, seperti tanda kutip, kita didorong, dipaksa oleh Tuhan untuk seperti disadarkan dengan paksa bahwa sesungguhnya Tuhan bersama dengan kita, ada sesuatu yang Tuhan titipkan di dalam diri kita sebagai gerejanya, dan khususnya juga sebagai pemimpin rohani. Oleh sebab itu saya setuju tadi yang dikatakan bahwa pemimpin harus kuat, justru pemimpin harus kuat, karena kita dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan atau memimpin banyak orang, dan kita harus kuat dan mengerti apa yang Tuhan sebenarnya taruh di dalam diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengingatkan setiap kita bahwa mungkin selama ini pelayanan kita hanya sebatas tembok gereja kita, yang hanya dibatasi 4 segi tembok gereja kita saja, bahkan maaf mungkin juga sinode, atau mungkin juga nama gereja kita. Tapi hari ini mau tidak mau kita disadarkan bahwa pelayanan kita tidak sesempit itu. Pelayanan kita tidak sedangkal itu. Tapi pelayanan kita sangat luas. Yang intinya adalah kepada people, kepada orang. Dan yang dimana di sana kalau kita bicara soal people, ada banyak aspek di dalamnya. Dan menurut saya singkatnya, bahwa gereja hari-hari ini terpanggil untuk pelayanan holistik, lebih holistik, ya, lebih menyeluruh, termasuk sosial ekonomi yang tadi disebutkan juga di dalamnya. Maka inilah saatnya kita mengasah panggilan yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Mengasah kembali. Masa yang sulit ini, masa di mana kita mengasah kembali panggilan itu. Menurut saya panggilan bukan hanya sekedar kita berkhotbah, panggilan bukan sekedar kita melayani jemaat yang terbatas yang hari ini ada saja. Dan bukan hanya sebatas sinode kita atau nama gereja kita saja. Tetapi lebih jauh daripada itu menurut saya. Dan yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah, mau tidak mau juga kita dipaksa juga untuk masuk di mana kita melayani lewat digital, lewat online, lewat alat-alat yang canggih yang hari ini Tuhan sediakan buat kita. Untuk kita gunakan untuk bisa
menjangkau jiwa-jiwa dan memuliakan nama Tuhan, memberitakan nama Tuhan lewat sarana yang ada hari ini, yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi saya mau berkata intinya belum tamat dan tidak akan pernah tamat, saudaraku. Selalu ada rencana Tuhan yang besar di balik situasi yang sulit. Saya berkata begini kepada teman saya, oh masalah COVID ini sangat besar. Tapi selalu saya berkata, rencana Tuhan jauh lebih besar daripada COVID itu sendiri. Dan itu sebabnya kita harus menangkap dengan baik. Nah, saya pikir saya memberikan semangat kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan di JKI khususnya, jangan patah semangat, jangan merasa terpukul dan kecewa juga dengan keadaan seperti ini. Percayalah, Tuhan selalu berikan kesempatan untuk jauh lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan sebelumnya. Bahkan lebih daripada apa yang kita doakan juga hari ini. Cuma kita mengasah, saat ini kita mengasah panggilan yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Lebih jauh. Masing-masing punya kapasitas yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Dan masing-masing punya kreativitas ilahi yang Tuhan berikan di dalam diri setiap kita. Saya yakin di tempat kita masing-masing, dengan situasi gereja kita yang kita gembalakan, jemaat yang kita gembalakan, bahkan rencana Tuhan ke depan, saya pikir kita akan menjadi orang yang dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi di masa-masa yang sulit ini. Nah, itu aja pesan dari saya, dengan simpel saja, dan Tuhan memberkati teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di JK ini. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Kita berikan aplaus kepada Pastor David Meyanto sebagai Waketum Sinode Jemaat Kristen Indonesia. Terima kasih Pak David, Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah ada bersama dengan kami. Siapa tahu nanti kawan-kawan akan menanyakan satu dan lain hal pada Pastor. Lalu berikutnya, penasihat berikutnya adalah Pastor Edi Suyanto, beliau sebagai sekum. Saya tidak melihat beliau, mana ada beliau? Wah, pakai topi. Ya, silakan. Pastor Edi Suyanto menyampaikan sepatah dua patah kata kepada kita semuanya, menyemangati kita supaya kita melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Saya persilahkan. Shalom semuanya. Dengar? Shalom, Venesia. Puji Tuhan. Iya. Senang sekali bisa ketemu dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Sekaligus juga Ibu Dokter ya, yang menyediakan waktu untuk kita semua, Pak Me ya, dan Pak Eko, Bu Magda, semuanya. Saya percaya apa yang menjadi fenomena gereja dengan istilahnya gereja 4.0 ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Karena bagaimanapun juga pasti imbasnya kena gereja komunitas kita. Kita bersyukur dunia kita berbeda dengan dunia Pastor Toto. Pastor Toto dunianya mengenai perkapalan, mungkin ekspedisi. Itu lebih berat daripada kita sebagai gembala. Mungkin kita sebagai gembala hanya memikirkan domba-domba. Kalau Pak Toto bukan hanya domba, tapi tanker-tanker yang ada di seluruh Indonesia. Itu lebih kompleks, Ibu Bapak. Jadi karunia beliau begitu luar biasa double ya. Nah, kalau saya melihat apa yang terjadi saat ini, kita tidak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, percayalah Tuhan masih berdaulat. Dan saya percaya COVID-19 ini bukan dari Tuhan. Jelas dari iblis, dari musuh yang berusaha mencuri, datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Kita tidak perlu khawatir dan takut, tapi bukannya kita meremehkan ataupun menyepelekan, dan juga melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sebaiknya kita jangan. Ya. Tadi disinggung oleh Pastor Toto dan juga Ibu Dokter untuk sebaiknya untuk menghindari dulu bertatap muka ibadah secara langsung, karena kita tahu beberapa waktu yang lalu banyak sekali pendeta yang mengalami kesalahan dan akhirnya mereka maaf kata kembali ke rumah Bapa lebih dahulu. Dan tentu kita tidak ingin seperti itu. Ibu Bapak mungkin juga terkejut, karena apa? Karena Pastor Adi juga sama. Beliau juga kena COVID. Terkejut kan teman-teman? Saya juga sangat terkejut. Tapi beliau berkata, itu saya dua minggu yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu, ya. Tapi sekarang beliau sudah sehat, sudah sembuh, dan Tuhan izinkan untuk dia merenung kembali bagaimana kebaikan Tuhan. Jadi
dengan adanya orang-orang, mungkin kalau di Indonesia orang tanpa gejala itu yang berbahaya. Pak Adi pun juga sama. Dia waktu itu perjalanan ke San Bernardino melihat proyek gereja yang direnovasi, ya. Kemudian ya pulang seperti biasa, tahu-tahu panas, dingin, badannya agak pusing, lalu hilang rasa, ya, tidak bisa merasakan yang tadi seperti Pak Paulus Eko sampaikan. Lalu dites ternyata positif. Ya harus karantina 14 hari. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan jamah beliau dan beliau sembuh, dan itu menjadi satu wow, mujizat yang luar biasa. Saya harap kita sih tidak sampai mengalami seperti itu, ya. Kalau mengalami harus sama seperti Pak Ketua Sinode kita, beliau 72 tahun tapi dia sudah menang terhadap COVID. Saya pasti belum sempat ngomong, berarti Pak Adi sudah bisa ke Indonesia karena darahnya kan sudah ada imunitas, mungkin darahnya bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, ya. Tapi beliau masih belum pulang ke Indonesia. Nah, dengan adanya kejadian seperti itu, Ibu Bapak, kita tidak boleh main-main, ya. Kita harus kuat secara fisik, secara mental kita, secara rohani juga, ya. Keluarga kita juga perlu kita jaga, ya. Iman dan imun itu harus kita kuatkan sehingga kita bisa bertahan sampai ini nggak mungkin selesai sampai tahun depan, Ibu Bapak. Nggak akan selesai. Masih terus berlanjut. Masih terus berlanjut. Jadi ini panjang sekali. Ini larinya itu lari estafet, Ibu Bapak. Bukan lari sprint, ini yang masih akan muncul lagi berikut-berikutnya. Bukannya menakut-nakuti. Tapi inilah kenyataan yang terjadi. Dan karena itu, gereja kalau mereka tidak siap dengan 4.0, dengan digitalisasi, dengan computerized, dengan teknologi semacam ini, ya lama-lama tertinggal. Dan sayang sekali. Malah inilah kesempatan yang baik untuk kita bisa menjangkau dengan lebih luas seluruh negara, seluruh dunia, berbagai orang pun juga bisa kita kunjungi melalui Gereja 4.0 ini. Harapan saya, kita semua memang mengalami badai yang sama. Seluruh dunia mengalami badai yang sama. Kapal kita yang berbeda-beda, keluarga kita berbeda-beda, cara kita mengatasi berbeda-beda. Pakai masker harus, tadi Bu Dokter sampaikan, cuci tangan ya harus, pakai face shield bila perlu ya. Untuk kalau tidak terlalu penting ya nggak usah terlalu berkumpul bersama dengan yang lain-lain. Kecuali kita tahu itu saudara kita, famili kita, untuk kita bisa waspada ya. Itu suhu badan itu juga penting. Ya, jangan sampai lebih dari 38 atau 39 derajat. Ya, kita harus mawas diri. Dan harapan saya teman-teman di pendeta kita di JKI, kita semua tetap siap. Saya ingat itu satu buku yang ditulis oleh Robert Schuller, itu bagus sekali itu, mengatakan tough time never lasts, but tough people do. Artinya apa? Masa sulit tidak pernah berakhir. Jadi seandainya COVID ini berakhir, akan muncul lagi kasus-kasus yang lain. Itu akan ada dalam hidup kita. Tetapi tough people, orang-orang yang kuat, mereka akan berhasil. Tough time never lasts, tough people do. Dan saya harap Ibu Bapak, Saudara dan saya pun juga sama, memiliki Tuhan Yesus, roh yang di dalam kita lebih besar dari apa yang ada di dunia ini, dan kita bisa mengalahkan COVID sekalipun. Maju terus teman-teman, semakin semangat dan semakin maju di dalam melayani Tuhan. Itu aja Pak Paulus, ada teman-teman yang lain yang akan memberikan sesuatu masukan. Terima kasih. Puji Tuhan. Aplaus buat Pastor Edi Suyanto sebagai Sekretaris Umum Sinode JKI. Puji nama Tuhan. Jangan pergi dulu, Pastor. Nanti mungkin ada beberapa kawan yang akan menanyakan satu dan lain hal. Yang jelas bukan menanyakan rekening, ya. Pasti menanyakan yang lain. Nah, saudara-saudara, terima kasih sekali lagi buat para pembicara dan para penasihat kita malam hari ini. Setelah kita mendengarkan paparan-paparan dari gagasan-gagasan dan sebuah fakta yang memang tidak bisa dimungkiri dalam kehidupan kita, di mana kita sedang mengalami sesuatu yang kita harus berjaga-jaga. Kita masuk di dalam era 4.0, tetapi pada waktu kita berjalan,
di situ ada sebuah pandemi. Nah, itu sebabnya kita harus memiliki strategi yang bagus. Nah, saya memberikan satu kesempatan untuk kita semuanya. Sekali lagi, kita hari ini dihadiri oleh 31 partisipan. Silahkan Anda semuanya untuk absen, merupakan satu data bagi kita semuanya. Data digital. Kalau dulu harus pakai tanda tangan, sekarang ini merupakan satu bukti 4.0, datanya digital semuanya. Ya, saya membuka kesempatan untuk kita berdiskusi, menanyakan sesuatu kepada para pembicara kita tadi. Yang pertama bisa kepada Pak Toto, lalu kepada Ibu Dokter, juga kepada Pastor David Meyanto, dan juga bisa kepada Pak Sekum, yaitu kepada Pastor Edi Suyanto. Saya minta Pastor Fendi Samsudin untuk membukakan semuanya di mute, ya, di unmute. Nanti siapa yang bertanya, silahkan ya bertanya kepada para pembicara kita. Nanti yang bertanya di unmute, nanti yang tidak bertanya di mute. Begitu. Saya persilahkan, waktu kita masih lama, kita baru menghabiskan waktu 1 jam lebih berapa menit ini? Lebih 4 menit. Ada pertanyaan yang mungkin kalau saudara bisa membaca di chattingnya, ya, kalau Anda mau bicara agak sedikit sungkan, Anda bisa menulis di situ. Ini ada pertanyaan dari kawan saya, ya, nanti bisa dijawab oleh salah satu pembicara. Dari kawan saya, namanya Pastor Charlton Anton. Saya boleh menanyakan, mengacu kepada judul Zoom ini, call to action-nya gereja di era 4.0 ini apa? Apa perannya gereja? Ya, jadi saya ulangi lagi pertanyaannya, mengacu kepada judul Zoom ini, ya, di era 4.0 ini, apa gereja action-nya apa? Lalu peran gereja itu seperti apa? Saya lemparkan kepada para pembicara yang tadi sudah menyampaikan paparan-paparannya. Mungkin ya lebih tepat Pak Toto yang akan menjawab pertanyaannya dari Pastor Anton, Charlton Anton. Pak Toto masih mendengar saya? Iya, Pak. Ya, mungkin bisa dijawab pertanyaannya dari Pak Charlton tadi. Jadi apa action gereja ya di era ini, di era 4.0, dan peranan gereja di era 4.0 ini seperti apa? Terima kasih Pak Pastor Paulus. Mungkin sedikit saya ingin menyampaikan saja, menggambarkan bahwa memang dengan era digital ini berarti peran gereja-gereja justru lebih lagi, bukan tertumpu pada pertemuan atau ibadah tatap muka atau offline, tapi justru dengan era digital ini gereja-gereja akan lebih bisa berkembang lagi dalam melakukan pelayanannya, baik itu penyebaran daripada firman Tuhan sendiri maupun juga melakukan hal-hal untuk menolong ataupun juga membantu sesama anak Tuhan atau jemaat yang ada untuk lebih lagi. Jadi kita misal peran gereja di samping pelayanan kita, penginjilan kita, ataupun ibadah kita yang melalui live streaming dan lain sebagainya, kita juga bisa memberikan
memberikan pengetahuan kepada jemaat kita bagaimana untuk menghadapi situasi yang ada, juga memberikan penguatan, juga kita bisa membimbing mereka juga dari sisi ekonomi, sosial ekonomi, dengan kita mengajar mereka bagaimana untuk mereka bisa menjadi pelaku ekonomi, mungkin dari UKM dan lain sebagainya, yang kita juga pemimpin gereja ini, di mana memang betul pemimpin ini harus kuat, untuk kita bisa juga memfasilitasi jemaat kita dalam UKM, termasuk dengan digital market mereka, untuk produk-produk mereka yang UKM dan lain sebagainya, itu semua bisa lebih digencarkan melalui teknologi. Jadi ini sedikit gambaran, karena ketika gereja-gereja merasakan kebutuhan yang besar dari dunia di sekitar mereka, mereka akan semakin mampu melihat ladang tuaian yang sudah matang, dan ada banyak orang yang pergi melayani dunia yang sangat membutuhkan kasih dan kebenaran Kristus saat ini juga. Jadi ini yang bisa kita inikan, gereja yang terus beriman dan percaya di tengah maraknya kematian pasti mempunyai kabar baik untuk diberitakan dan ditunjukkan kepada dunia yang dibelenggu ketakutan terhadap maut. Semua ini karena kita menyembah dan mengikuti Tuhan yang telah menaklukkan dosa dan kematian, dua masalah terbesar yang dihadapi manusia berdosa. Nah, inilah yang antara lain peran-peran gereja dengan teknologi saat ini yang bisa kita lakukan. Saya kira itu Pak Pastor Eko. Oke, puji Tuhan, Pak Toto sudah menyampaikan jawaban apa yang ditanyakan oleh Pastor Charlton Anton. Ya, saya harap Pastor Charlton juga puas. Nanti kalau nggak puas, Anda bisa datang ke rumah saya untuk kita lebih dalam lagi. Begitu. Ini tetangga saya, saudara ya. Jadi ini orangnya, ya. Jadi ini yang kelihatan di situ. Orangnya kecil sekali. Puji Tuhan. Haleluya. Ini yang angkat jempol tuh. Ya, jadi berikutnya saya masih membuka kesempatan, tetapi sebagai informasi bahwa Senin yang akan datang tanggal 10, ya, 10 Agustus seperti tadi jam 8, kita tetap adakan Zoom meeting seperti ini, tentunya temanya berbeda. Kalau ini membahas tentang bagaimana kita hidup, ya gereja kita di era 4.0 ini, dan fenomena gereja pada peradaban yang baru, apa yang perlu kita kerjakan. Tetapi untuk Senin yang akan datang, kita akan membahas bagaimana hamba-hamba Tuhan ini bukan hanya bertahan di masa yang sukar, ya, bukan hanya survive, tetapi diberkati, ya, walaupun mengalami masa-masa yang sukar. Ya, karena saya melihat sudah banyak hamba-hamba Tuhan, untungnya bukan dari JKI, ya, yang sudah mulai minta-minta jemaat, yang sudah mulai, ya maaf ya, sudah mulai telepon atau WA saya, ada beberapa di WA-in, Pastor, kalau ada sedikit berkat, tolong bagi ini nomor rekening saya. Ya, saya harap itu bukan terjadi pada orang-orang JKI, karena semua orang JKI diberkati oleh Tuhan. Ya, dan apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita sebagai seorang hamba Tuhan dilarang bekerja atau bagaimana? Nanti kita akan bahas di minggu yang akan datang atau Senin yang akan datang. Silahkan, saya masih membuka kesempatan. Siapa yang mau bertanya, tolong mengangkat tangan supaya Pastor Fendi bisa meng-unmute saudara. Mohon izin, Pak. Oh, siap, Pak Toto, lanjut. Saya melihat ini ada yang menanyakan, mungkin penasihat-penasihat kita, Pak Meyanto, Pak Pastor Edi, Pastor Meyanto bisa memberikan pencerahan dari Pak Iwan Setiawan. Shalom, saya ingin meminta pendapat para gembala, khususnya di era digital ini, di mana tidak semua jemaat dalam kondisi mampu secara finansial untuk membeli kuota. Mengingat selain untuk ibadah, mereka juga pakai untuk sekolah secara online pun memerlukan kuota internet yang tidak sedikit. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, ini siapa yang jawab nih? Ini yang jawab mestinya Pak Presiden Jokowi ini, Pak. Ini memang dilema kita, Pak.
Karena setelah saya hitung, mungkin Bapak-Bapak juga nggak ingat selama ini, bahwa dengan sekolah, dengan internet ini ternyata satu keluarga yang dengan 2 anak SD, ternyata itu membutuhkan kuota setelah kita hitung 1 bulan itu Rp480.000. Lebih mahal daripada SPP yang selama ini boleh dikata gratis. Ini yang terlena dari kita semua. Ternyata begitu masuk era digital ini, untuk anak sekolah itu ternyata biayanya cukup tinggi di dalam kuota. Nah, jadi kalau tadi juga menanyakan bagaimana untuk jemaat yang nggak punya kuota, ini memang sesuatu yang perlu kita pikirkan. Makanya saya menghimbau ibadah-ibadah yang itu lebih dari 1/4 atau 1,5 jam. Ya. Saya sendiri membatasi bagaimana 1 jam itu bisa selesai. Ya. Karena kuotanya cukup mahal yang harus dibayar oleh jemaat. Nah, ini mungkin juga buat hamba-hamba Tuhan, teman-teman hamba Tuhan yang lain juga demikian. Tapi mungkin dari Pastor Mayanto atau Pastor Edi bisa ada sedikit nasihat, Pak. Terima kasih. Mari, Pastor B atau Pastor Edi. Pak Toto tadi mewakili saya. Silakan. Pak Edi dulu. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Iya. Pastor Edi dulu, mungkin baru nanti saya yang meneruskan ya. Baik, silakan Pastor Edi. Oke, terima kasih. Yang muda yang dulu ya. Itu satu pertanyaan yang bagus. Saya sendiri, anak saya masih 3, sudah 3, ya, lumayan. SD kelas 6, SMP kelas 3, sama SMA kelas 3. Tapi kalau untuk saya pribadi sih, kita bersyukur JKI tidak sampai seperti yang tadi Pastor Paulus ditodong sekian-sekian ya. Kita sih tidak pernah seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Tuhan akan memelihara dan menjaga semua domba-dombanya. Tapi terlepas dari jemaat yang mungkin mereka tidak mempunyai keuangan yang cukup, seorang gembala, kalau memang bisa, mampu, bolehlah membantu. Tapi kalau tidak bisa, ya mungkin melalui disarankan untuk keluarga itu bisa berusaha. Katakanlah jualan, ataupun ini sekarang ini pasti ibu-ibu itu di rumah pada masak. Ya, pasti kreatif, mungkin bikin roti atau jualan kopi, ya boleh saja, nggak apa-apa, karena ini adalah satu kreativitas yang muncul untuk mencukupi kebutuhan masing-masing. Ya. Sekali lagi, kita tidak bisa berharap gembala untuk selalu mensuplai, membantu akan jemaat ini, mereka kurang ini, nanti iman mereka tidak kuat nantinya. Tapi kalau mereka sudah mempunyai satu kail, mempunyai skill, dan skill itu bisa dipraktekkan, dan mereka bisa melihat ada hasil, mereka pasti senang. Wah, ternyata aku juga mempunyai kelebihan. Dan itu menjadi satu usaha kecil menengah, ya, mungkin istilahnya ya, UKM itu ya. Bisa juga mungkin minta pada sekolah, kan? Sekolah kan pasti SPP-nya nggak mungkin turun. SPP anak saya 3 juga nggak turun, malah naik. Ya, saya sebagai hamba Tuhan masa mau komplain, kok SPP-nya naik? Ya enggak lah, saya percaya Tuhan sediakan semuanya. Dan kita bisa minta pada sekolah, ini ada nggak dana untuk istilahnya ini, untuk kuota, gitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi saya rasa itu masalah-masalah yang insidentil, tapi percayalah Tuhan akan memberikan kita hikmat, kemampuan untuk kita bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu aja, mungkin tambahan dari Pastor David Mayanto. Silakan. Silakan, ya. Pastor Mei. Terima kasih Pastor Edi Suyanto untuk semua nasihatnya yang luar biasa. Ya, saya menambahkan apa yang Pastor Edi sudah sampaikan. Mungkin kalau memang pemimpinnya dalam hal ini adalah gembalanya, karena ini konteks jemaat lokal ya,
kalau gembalanya memang mampu untuk bisa membantu, walaupun tidak semuanya, mungkin kalau dikatakan dalam satu jemaat lokal itu ada lebih daripada 20 atau 30 yang memerlukan bantuan kuota, ya mungkin tidak mungkin gembalanya ya yang bisa menghandle semuanya. Tapi kalaupun bisa gembalanya menghandle 1, 2, 3, 4 mungkin, ya oke, lakukan itu ya kalau mampu. Dan kedua, menurut saya ini saatnya yang baik dari apa yang di-share-kan Pak Toto tadi, tentang bagaimana seluruh jemaat bisa dilibatkan yang mampu untuk bisa saling membantu satu dengan yang lain. Mungkin itu jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Jadi kalau jemaatnya mungkin 100, ada 50 yang mampu, gitu mungkin akan jauh lebih ringan untuk membantu yang tidak mampu ini. Jadi justru saatnya bisa praktek bagaimana kita memiliki kemurahan hati, menolong saudara-saudara kita supaya mereka dapat menikmati hal yang sama yang kita bisa nikmati, yaitu dalam ibadah online ini. Nah, mungkin itu saran saya yang bisa dilakukan untuk mempraktekkan kasih saling membantu satu dengan yang lain itu mungkin akan lebih ringan. Itu aja Pak, dari saya. Puji Tuhan. Thank you, Pastor Mei. Nah, saudara, ini jawaban dari kedua penasihat kita yang luar biasa, ya. Tapi boleh, walaupun saya sebagai moderator, tapi saya akan tambahin. Nah, biasanya kalau kita melakukan live streaming itu melalui kanal atau channel Facebook, juga melalui ada YouTube, lalu ada IG. Nah, tambahi satu lagi yang mungkin agak sedikit kita harus masuk ke era 4.0 tadi, yaitu Spotify. Ya, dengan Spotify itu pulsanya itu akan sedikit. Jadi gereja pun juga harus memodifikasi. Jadi kalau di gereja kami, Pastor Fendi itu sudah mulai masuk ke arah Spotify, jadi itu pulsanya sedikit begitu ya. Jadi dengan metode yang sangat sederhana dan jemaat bisa mendengarkan khotbah walaupun tidak bisa melihat secara visual, tetapi paling tidak secara audible, secara pendengaran dia bisa mendengarkan. Saya kira tambahan saya seperti itu. Nah, sebelum Anda semua menanyakan sesuatu, saya mau ke Dr. Pua dulu ya. Karena beliau adalah seorang dokter yang jauh sekali dari kita, ya, dan sebetulnya Pak Mei sama Pak Edi juga jauh sih ya, tapi masih jauh yang ke Malang ya, yang di Malang. Saya mau tanya sama Ibu Dokter, barangkali tadi saya sudah menanyakan tentang manifestasi klinik ya daripada virus COVID-19 ini. Kalau dulu sering kita dengar bahwa orang yang terpapar virus COVID-19 ini gejala utamanya adalah sudah demam, lalu kemudian kematian itu akan disebabkan karena tidak bisa bernapas. Tetapi ada perkembangan baru, yaitu sampai mati rasa, lalu kemudian entah benar entah tidak, ya karena kita belajar Alkitab, dari Ibu Dokter belajar tentang kesehatan, apa betul itu bisa menyerang kepada organ-organ tubuh yang lain, ya. Jadi menyerang jalnya, menyerang lambungnya, lalu dan lain sebagainya. Mohon pencerahan Ibu Dokter Puah ya supaya kita lebih berhati-hati lagi di dalam menangani semuanya ini. Saya persilahkan Ibu Dokter Puah. Tolong di unmute dulu. Ya, silakan Ibu Dokter. Terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Paulus, tadi berkaitan ada pertanyaan langkah konkret apa yang gereja bisa kerjakan. Kalau untuk 4.0 itu sederhana bahwa gerakan paperless itu melalui teknologi digital ini harus kita gerakkan. Jadi perpustakaan pun digital, pewartaan warta gereja pun bisa digital, majalah, website bisa digital. Cuman memang jadi masalah, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab atasnya tadi, bagaimana untuk di daerah? Kalau di Jakarta sih nggak ada masalah ya, tapi kalau di daerah, katakanlah nggak usah jauh-jauh sampai ke pelosok ya, di Malang ini saja, untuk jemaat yang sudah lansia, yang sudah umur katakanlah di atas 60, yang tidak biasa menggunakan Android dan sebagainya, itu jadi masalah tersendiri. Makanya disitulah peranan Bapak Ibu sebagai gembala sidang yang mempunyai kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai talenta untuk bisa mengembangkan bagaimana bisa juga
merengkuh mereka yang sudah tanda petik udah tua, yang istilahnya bukan gaptek ya, tapi memang karena memang tidak terbiasa. Tidak usah orang lain, seperti saya ini aja. Saya selain sebagai dokter praktek, saya mengajar. Saya mengajar mahasiswa melalui Zoom, itu rasanya pertama aneh gitu. Jadi saya bolak-balik tanya, bisa terlihat PowerPoint saya? Bisa terdengar suara saya? Karena saya berhadapan hanya dengan laptop. Kalau biasanya kan kita bisa melihat itu mimik wajah mahasiswa, mau ngantuk lah, mau bercanda lah, mau nggak perhatikan. Kalau melalui Zoom kita mau lihat sekelas itu orang 50 gimana caranya? Karena mereka masing-masing di rumah kan, di rumah masing-masing. Nah, hal-hal seperti itu mungkin dipikirkan, ini sekedar usulan di luar saya sebagai bidang medis untuk Sinode JKI, mungkin memang bisa mengadakan semacam pelatihan atau bukan, kalau ini kan kita semacam kayak kuliah aja, tapi benar-benar kayak workshop begitu, pelatihan agar dari gembala sidangnya dulu harus canggih dulu ya untuk masalah ini, sehingga bisa ngajari orang yang sudah sepuh-sepuh, yang udah tua itu bisa diajari juga bagaimana mereka tetap bisa mungkin minta ajar cucunya. Tapi karena ya mohon maaf, ini mungkin ada yang survei belum, bahwa kaum muda kalau udah Minggu orang tuanya yang biasa ibadah jam 6, mereka sekarang enak tidur aja, nggak keburu-buru ke gereja, karena toh nanti nggak bisa ikut yang jam 6 lewat YouTube, mau dilihat jam 3 sore, mau dilihat jam 11, mau dilihat jam berapaan pun bisa. Nah, hal-hal seperti itu juga tentunya ada sisi positif maupun negatifnya, tapi itulah sekali lagi di luar kewenangan saya sebagai tenaga medis, tapi ini suatu hal yang perlu dipertimbangkan juga, bagaimana sebagai gembala sidang tidak sekedar ngomong istilahnya bahwa ya sudah ibadah streaming ya ini, tapi realitanya di dalam masyarakat atau di lapangan, di dalam mereka yang memang benar-benar tidak hanya masalah tidak punya, mohon maaf, tidak punya uang untuk beli kuota ya, tapi juga memang benar-benar tidak paham seperti itu. Mungkin itu harus ada sisi pengembalaan yang lain. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Paulus tadi, mengenai virus ini, memang virus ini saya katakan pinter banget. Jadi kalau awal muasalnya dulu, ya pokoknya pasti ada gejala semacam flu-like syndrome. Jadi seperti flu, kemudian panas, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi yang khas yang harus diwaspadai oleh Bapak Ibu adalah beda. Jadi kalau batuk pilek biasa, itu kan sudah sampai beler, sudah sampai batuk kekel pun mungkin belum langsung panas seperti itu. Ini khas sekali, memang dia panasnya di tenggorokannya sampai terasa seperti terbakar. Jadi kalau kita batuk, grok sambil mau mengeluarkan dahak seperti itu, rasanya tenggorokan kita ada yang istilahnya kayak ada bara api, rasanya seperti itu. Dan yang paling sederhana, walaupun tidak merasa sesak, kalau diukur saturasi O2, jadi kalau datang ke klinik aja, sekarang dokter umum pun sudah canggih, mereka punya alat yang dicepitkan di ujung jari kita untuk tahu saturasi oksigennya, itu kita masih santai aja, nggak terasa sesak, padahal saturasi oksigen kita itu sudah turun. Kalau orang bukan kena COVID, dari saturasi 97 turun ke arah 94, 93 aja udah terasa sesak. Tapi kalau orang COVID, saturasi 80-an itu masih oke. Makanya tadi dikatakan yang lebih berbahaya, dulu kan namanya ada OTG, orang tanpa gejala. Terus ada istilah ODP, yaitu orang dalam pemantauan. Ada istilah PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, sekarang istilah-istilah itu kan oleh Kemenkes sudah dirubah nih. Ada namanya probable, ada namanya suspek, ada namanya konfirmasi, dan seterusnya. Udah kita yang, mohon maaf sekali lagi, kita yang masyarakat awam, nggak usah bingung dengan istilah. Nggak usah bingung dengan istilah. Nah, yang penting daya tahan tubuh kita buat seoptimal mungkin, macam-macam. Kalau kita lihat di medsos, suruh minum mungkin infus water, pakai lemon lah, pakai apa. Intinya kita membuat stamina lebih baik, istirahat cukup. Mohon maaf, teman-teman sejawat saya, para dokter, banyak yang tumbang, banyak yang akhirnya sampai meninggal. Itu kesalahannya kalau kita belajar, bukan sekedar masalah salah di APD-nya. Sudah pakai alat pelindung diri dengan baik, tapi karena terlalu lelah, terlalu capek. Orang hidup kan harusnya butuh istirahat. Karena dia jaga shift-nya harus 12 jam,
di ruang di mana kita harus pakai hazmat, pakai masker N95, kita seperti ngep, nggak bisa bernapas, harusnya 4 jam saja, dipaksa harus 8 jam. Nah, karena daya tahan tubuh turun, gampang sekali virus masuk. Sudah gitu karena udah terlalu capek, lapar, di saat di ruang makan kita buka asal dibuka maskernya langsung kita makan, langsung kita pakai lagi. Nah, ibaratnya kita memasukkan virus ke tubuh kita. Tadi Pak Paulus menanyakan gejala-gejala itu benar sekali. Sekarang tuh nggak spesifik. Nggak bisa hanya orang batuk pilek panas. Orang diare panas, pokoknya judulnya panas, periksa ternyata positif. Bisa seperti itu. Tidak ada panas kadang-kadang, hanya karena itu tadi, kehilangan indera pengecap dan perasa, ternyata positif juga. Jadi manifestasi klinisnya nggak bisa dijabarkan spesifik seperti ini COVID. Sekarang nggak bisa lagi. Dan juga harus diingat bahwa virus ini mengalami mutasi itu apa ya? Berubah sifatnya itu secara cepat sekali. Ada pertanyaan dari Bu Mahda di situ bahwa apakah orang yang sudah kena virus masih bisa kena lagi? Nah, sebenarnya secara teori imunologis bahwa kalau orang kena virus jenis tertentu itu karena antigen masuk di dalam tubuh akan timbul antibodi, timbul kekebalan. Secara teori dia sudah kebal terhadap virus itu, betul. Dia sudah kebal terhadap virus yang itu. Tapi karena virus ini mutasi, berubah sifat menjadi jenis yang lain yang lebih ganas, bisa kena lagi. Sudah ada laporan kasusnya, dia udah kena virus ini, sudah swab 2 kali negatif, disuruh pulang kan? Disuruh pulang, tapi harusnya pulang itu isolasi mandiri. Tapi karena mungkin keluarganya udah saking senengnya, udah pulang, udah nggak ketemu 2 minggu, nggak isolasi mandiri. Dalam waktu nggak sampai lama, seperti serangan lagi, lari ke rumah sakit lagi, udah nggak nutut, meninggal. Nah, terus keluarga yang sudah kumpul ini tadi, ketularan juga. Nah, jadi sebetulnya sederhana bahwa tadi dikatakan oleh Pak Paulus ataupun oleh, kalau nggak salah dengar tadi dari Pak David ya, tadi disampaikan bahwa belum tentu tahun 2021 ini beres. Kalau secara teori kita belajar dari dulu pandemi flu Spanyol 2 tahun. Harusnya kalau 2 tahun kan akhir 2019 berarti akhir 2021 beres kan harusnya secara teori. Tapi tidak ada satupun pakar kesehatan WHO pun menjanjikan itu tidak bisa. Saya sering katakan kepada pasien saya pun walaupun dia dari saudara muslim ataupun dari agama yang lain, saya katakan untuk mengatasi pandemi ini tidak ada satupun manusia, dokter sehebat apapun yang sanggup mengatasi. Yang sanggup menghentikan pandemi ini hanya yang punya kehidupan. Siapa itu? Saya katakan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia saudara kita yang lain, saya katakan hanya Tuhan Yesus yang punya kehidupan ini yang sanggup menghentikan pandemi ini. Nah, terus kita sebagai bentuk tanggung jawab kita, yaitu tadi, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Jadi kalau dikatakan gereja mulai mau buka awal September, ya boleh aja namanya wacana. Tapi nanti kita lihat lagi, apakah awal September ini benar-benar kasusnya sudah menurun. Kalau sampai saat ini kasusnya meningkat, DKI saja katakanlah satu hari bisa meningkat 400 kasus. Berasal dari klaster, salah satunya klaster gereja, klaster asrama, klaster sekolah teologi, atau klaster pondok pesantren, itu semua prinsipnya adalah di mana di situ ada kerumunan orang. Jadi mungkin sedikit saya baca tadi di sini bahwa tentang gejala maupun tentang bisa terinfeksi lagi. Nah, ini juga pastor kami menghimbau agar waspada diri, keluarga dan lingkungan. Sering saya lihat kita sudah jaga jarak, tapi orang lain tidak jaga jarak. Nah, ya justru itu. Kita pakai masker, itu kan fungsinya 2. Selain kita melindungi diri kita dari kena virus dari luar, tapi kita juga mencegah supaya kita kalau lagi berbicara, seperti saat ini saya berbicara tanpa masker, karena di depan saya ada laptop saya sendiri, dan di ruangan ini tidak ada siapa-siapa. Suami saya sudah ada di kamar, anak saya yang satu ada di ruang lain, jadi saya sendiri. Tapi kalau saya berhadapan dengan laptop, katakanlah saya mengajar tapi di satu ruangan itu ada dosen yang lain begitu, saya nggak boleh seperti ini. Saya harus tetap pakai masker walaupun saya berhadapan dengan laptop karena di lingkungan saya di ruangan itu ada orang yang lain. Nah, tadi sudah saya katakan bagaimana kita waspada dan jaga jarak. Makanya saya katakan
Kalau kita ini saya contohkan, ini saya pakai masker bedah saya seperti ini, saya pakai seperti ini. Nah, ini kalau pakai itu nggak bisa seperti ini ada tujuannya. Seperti ini, di hidungnya kita pencet, kita paskan seperti ini. Pas, jadi ini kiri kanannya oke. Katakanlah ini masker bedah. Kalaupun masker kain, sama, makanya masker kain pun direkomendasikan yang bentuknya juga bisa pas seperti ini. Tapi masker bedah kita bersyukur harganya sekarang sudah nggak gila-gilaan. Kita lihat masker bedah yang triple, satu box, bukan merek Sensi, memang saya tidak menyebutkan merek, saya kemarin baru beli seperti yang saya pakai ini, satu box hanya 51.000, berarti satu biji Rp1.000. Kalau masker kain, tiap hari kita harus nyuci. Pakai masker kain nggak dicuci berhari-hari, lebih gawat lagi. Kalau masker bedah Rp1.000 memang tidak bisa dicuci, harus kita buang seperti itu. Nah, tadi sudah saya katakan di depan, kalau kita mau makan, ini nggak boleh seperti ini. Makan seperti ini nggak boleh. Tapi ini harus kita lepas semua. Kita lepas, kita taruh dengan posisi yang di luar ini, yang seperti ini, yang di atas meja, yang di sini, karena dianggap ini yang kena virus. Pada waktu akan kita pakai lagi, yang kita pegang hanya talinya saja. Nggak boleh pegang ininya, karena ini dianggap sudah kena virus. Seperti ini kita pakainya hanya pegang talinya saja. Nah, kalau jaga jarak, betul sekali dikatakan oleh Pak Herianto ini tadi, bahwa kita sudah sering, tapi kalau orang lain tidak pakai masker, kalau saya tidak perlu secara kasar atau kita marah-marah, kamu bodoh kok nggak pakai masker, kamu nggak takut mati ya, mungkin orang bisa tersinggung, tapi katakanlah tukang sayur aja. Saya beli sayur, saya sebelum beli, Pak maaf Pak, maskernya dipakai aja. Dia bilang, oh iya lupa. Pakailah sama dia, karena sebetulnya dia pakai masker, tapi sama dia ditaruh di leher, karena tidak terbiasa. Nah, kita tugasnya mengingatkan. Jadi, kalau kita mau selain masker mau pakai face shield, jadi seperti ini, masih dilindungi face shield, boleh-boleh saja. Tapi mohon maaf, juga jangan lebay, saya ketemu orang di Superindo belanja, orang awam pakai hazmat, pakai masker N95. Nah, kalau seperti ini, saya malah curiga. Saya bukan tambah senang orang tuh melindungi dirinya seperti itu. Saya curiga jangan-jangan ini perawat ini pulang dari rumah sakit, dia nggak lepas hazmat, dia langsung belanja. Berarti dia malah menyebarkan virus kemana-mana. Jangan kalau kita seperti saya pakai full APD, pakai hazmat dan sebagainya, sebelum saya meninggalkan ruang praktek saya itu harus saya lepas. Karena kalau saya jalan dari ruang praktek kemudian masuk ke mobil, saya malah menularkan ke sopir saya seperti itu. Atau saya jalan kemana, saya makan bakso gitu, ketemu orang, malah saya menularkan ke orang lain. Jadi intinya kita nggak muluk-muluk kok. WHO menerapkan kita 3 hal itu saja. Pakai masker, jaga jarak, dan kemudian sering cuci tangan. Nah, saya katakan selama ada air dan sabun, udahlah pakai air, sabun itu lebih bagus dibandingkan kita pakai hand sanitizer. Bukan berarti hand sanitizer jelek, bukan. Tapi tangan kita kalau pakai itu terus, ini terbukti tangan saya, ini sudah sampai pecah-pecah. Karena itu kan bahan dasarnya tetap alkohol. Alkohol 70% pun lama-lama ke tangan kita juga bisa panas. Walaupun katanya, oh ini merek ini pakai apa yang ada pelembutnya, yang berbentuk gel, harganya lebih mahal, belum tentu itu akan cocok ke tangan kita. Bisa kita alergi seperti itu ya. Jadi intinya, sekali lagi, ini tadi sudah dikatakan, kami menghimbau agar waspada diri. Saya setuju sekali, makanya kalau kita, mohon maaf ini Bapak Ibu sebagai gembala sidang, kebetulan ada kita tidak ibadah, tapi ini kebetulan ada persekutuan keluarga yang hanya dihadiri karena ini anaknya pemberkatan nikah hanya dihadiri 10 orang, hanya pastor bersama mempelai, besan, mertua. Berarti kan total hanya orang 6, katakanlah gitu. Kemudian kok tiba-tiba tukang fotonya atau tukang videonya itu nggak pakai masker atau deket-deket banget dan sebagainya, ya kita tugasnya memang harus mengingatkan dengan kasih, walaupun mungkin setelah kita ingatkan orang itu berlalu dari kita, dicopot lagi maskernya. Memang merubah perilaku itu tidak gampang ya. Jadi istilahnya yang sulit bukannya mengadop pola barunya, tapi yang sulit adalah meninggalkan perilaku kita yang lama. Itu sulit sekali. Saya sudah tahu itu. Dan ada lagi yang bandel, jawabannya ya sama seperti orang merokok. Kalau dilarang merokok, jawabnya apa? Nggak merokok juga mati, jawabnya gitu. Ya sama ini sekarang kalau orang-orang yang bandel terhadap virus corona ini, kita sampai petugas kesehatan, mohon maaf, sampai sering bertengkar, seperti kemarin kasus di rumah sakit saya, meninggal, datang jam 4 di UGD, jam 7 meninggal. Positif dia memang COVID.
keluarganya marah-marah karena maunya langsung dibawa pulang. Kan nggak bisa seperti itu. Harus sesuai protokol kesehatan. Kita sampai panggil Satgas COVID, kita panggil, akhirnya sampai polisi semua turun, sampai disangka ada apa, rumah sakit didatangi polisi rame-rame. Nah, karena ya itulah, jujur saya katakan kadang-kadang sedih karena masih ada sebagian dari kita yang masih menganggap bahwa ini tidak nyata. Ini hanya teori konspirasi, ini hanya hoax, padahal ini benar-benar nyata. Mungkin itu Pak Paulus, mungkin yang lain bagaimana? Ada yang mau ditambahkan? Silakan, atau mungkin waktunya sudah habis. Terima kasih Bu Dokter, puji Tuhan, menambahkan satu wawasan kepada kita. Jadi teman-teman harap hati-hati, manifestasi klinik dari COVID-19 ini tidak hanya terjadi pada respiratory tract atau pada saluran pernafasan saja, tetapi bisa dia ke organ-organ tubuh yang lain. Jadi yang penting kalau memang sudah ada gejala panas, lalu tidak turun-turun, Anda harus segera memeriksakan diri, tapi paling tidak rapid test itu penting untuk sebagai screening test awal, supaya kita mengetahui apakah tubuh kita sudah membentuk IgG atau IgM, ya imunoglobulin G, atau daya tahan tubuh kita. Walaupun disinyalir daya tahan daripada rapid test itu hanya 4 hari, ya bisa berubah, bisa positif, bisa negatif, kurang lebih begitu ya Bu Dokter ya. Tapi yang penting begini. Itu lumayan, maksudnya gini, daripada enggak sama sekali. Ya. Jadi rapid test itu sekali lagi seperti saya nih, seminggu yang lalu saya ke Jakarta jalan darat, tidak ada sekarang pemeriksaan, tapi saya, suami, kemudian sopir, kemudian orang lain yang pokoknya satu mobil dengan saya itu, karena kita bawa mobil sendiri, kita rapid test nih rame-rame. Sepulang saya dari Jakarta, nah kita rapid test lagi, bukan berarti itu pasti bahwa kalau kita negatif kita tidak kena, bukan, tapi paling tidak itu merupakan screening awal, karena policy daripada Dinas Kesehatan, kalau rapid testnya positif, itulah baru kita bisa dilakukan swab. Itu yang tanda petik yang gratis loh ya, tapi kalau kita swadana, kita datang sendiri untuk dilakukan swab, bisa di Malang pun ada, tapi ya mohon maaf lumayan bayarnya. Kalau swab atas inisiatif sendiri itu bayarnya masih sekitar kisaran 1,5 sampai 2 juta. Kalau rapid test ini udah lumayan, udah turun. Sekarang di Prodia pun rapid test itu murah sudah, 150.000, karena pemerintah kan mengharuskan tidak boleh lebih dari 150.000. Tapi sekali lagi jangan bilang bahwa 150.000 murah. Orang mau pergi aja naik pesawat Jakarta Malang itu harga tiket pesawatnya hanya 600.000. Kalau rapid test, berangkat rapid test, pulang rapid test, udah jadi 1 juta lebih. Nah, seperti itu kan juga jadi kendala. Tapi sekali lagi, paling tidak Bapak Ibu hamba Tuhan di JKI, minimal untuk dirinya sendiri memberi contoh kepada jemaatnya, minimal sudah pernah katakanlah rapid test. Karena kalau kita akan berkunjung, katakanlah ada jemaat sakit, minta didoakan. Masa pendetanya gini, ya sudah, saya karena ini sekarang semua sistemnya digital, saya doakan lewat online. Nah ini bagi jemaat ini dia tidak marem kalau tidak tumpang tangan, misalkan seperti itu. Nah tetap bisa sebetulnya Bapak Ibu pendeta untuk hadir ke rumah jemaat itu, tapi sekali lagi Bapak Ibu harus pakai APD. Jangan nekat datang ke rumah jemaat, nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan, kita tumpang tangan, padahal ternyata jemaat itu positif, misalkan seperti itu. Nah, jadi kita pakai APD sederhana saja, pakai masker, pakai face shield, pakai bajunya lengan panjang, nggak perlu pakai hazmat lah. Kalau pendeta masuk ke rumah jemaat pakai hazmat, jemaatnya takut nanti. Ya, pakai baju lengan panjang, pakai sepatu tertutup, kemudian sekali lagi pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan. Sarung tangannya nggak perlu sarung tangan bedah, sarung tangan pokoknya ada pelindung. Doakan dan dia secara psikologi sugesti jemaatnya juga puas. Nah, Bapak Ibu pada waktu akan pulang masuk ke rumah, di rumah udah ada anak istri yang menunggu, jangan lupa itu semua sarung tangan, maskernya dibuang. Jangan maskernya terus dijemur, dipakai lagi, jangan. Kalau masker sudah dipakai keluar rumah harus dibuang kalau itu masker bedah ya. Kalaupun itu masker kain, baju kita langsung kita tanggalkan, udah kita siapkan satu bak yang berisi air sabun. Jadi itu direndam di sabun selama 15 menit saja udah mati itu virusnya, direndam di sabun. Nggak perlu bingung semua dikasih Baiklin, nanti bajunya rusak semua, yang warna bajunya hitam jadi bercak-bercak putih. Sebetulnya direndam di air sabun saja, terserah mau sabun bubuk, mau sabun cair, mau rinso, mau attack, mau apa itu,
silahkan saja, pokoknya 15 menit, atau kalau lebih gampang, kalau seperti saya, karena saya di rumah nggak pakai pembantu, saya kalau pulang dari rumah sakit malam, itu saya rendam malam ini, pagi-pagi sudah tinggal diangkat, dijemur, seperti itu, sudah bisa. Terima kasih. Oke. Terima kasih tambahnya Ibu Dokter. Saudara-saudara, ini ada info dari istri saya, jadi dia mengusulkan kepada saya punya teman seorang yang luar biasa namanya Dedi Budiman. Beliau itu bisa membantu untuk bagaimana para hamba-hamba Tuhan itu misalnya berjualan online, kemudian membuat satu postingan-postingan yang menarik, atau membuat satu rekaman-rekaman video yang cukup menarik, dan seterusnya. Saya akan menghubungi besok, lalu kalau memang iya, beliau bersedia, nanti kita akan umumkan di Senin yang akan datang. Mudah-mudahan dia bisa, ya, karena saya bisa membuat poster seperti yang Anda lihat di belakang saya itu, dia yang ngajari. Ya. Jadi gimana caranya, lalu bagaimana rekaman dengan cara yang sederhana, yaitu kalau itu dari saya sendiri. Ya. Teman kita di Banjarmasin, ini sekedar informasi, Pastor Kristanto Agus, membeli alat-alat rekaman itu sampai habis kurang lebih 30 jutaan. Dan hasilnya kurang terlalu bagus. Lalu kemarin saya diskusi dengan dia, untuk apa begitu amat sangat mahal? Yang kita butuhkan itu sebetulnya hanya satu handphone yang RAM 6 atau 8, lalu kemudian satu alat, ya kalau saya pakai sebuah alat yang tidak terlalu mahal, harganya hanya 200 ribuan, plus handphone, plus kabel, itu tidak sampai 500 ribu, kita sudah bisa menayangkan sebuah live streaming yang seperti studio. Jadi amat sangat murah sekali. Saudara, mungkin saya akan pikirkan apakah minggu depan saya akan mendemonstrasikan itu, atau Pastor Fendi nanti akan membantu saya, supaya teman-teman itu bisa melakukan satu terobosan, ya, di 4.0 ini. Benar-benar kita ini mendapatkan sesuatu yang murah, tetapi jemaat itu bisa paling tidak mengerti lah bahwa tadi Ibu Dokter bilang kalau kita ini hamba-hamba Tuhan harus lebih pintar dikit gitu, ya. Jadi jangan terlalu amat begitu, ya. Nggak ngerti apa-apa, ngertinya ngusir setan terus, ya. Dan spesialis ngusir setan, spesialis apa gitu, ya. Dikit-dikit kita harus tahu. Apalagi orang-orang JKI harus hebat-hebat. Puji Tuhan. Ya. Saya minta persetujuan dari Ibu Korwil, dari Ibu Ketua, apakah waktu kita masih diperkenankan untuk dilanjut sampai besok pagi atau bagaimana? Mohon izin. Mohon dibuka, Ibu Magdalena, di-unmute, Bu. Tolong di-unmute. Ya, silakan. Oke. Kalau seandainya ada teman-teman yang masih belum puas, mau bertanya, mungkin kita bisa sampai 5 menit lagi, ya. Dan kita akan tutup. 5 menit lagi? Ya, masih ada pertanyaan atau bagaimana? Baik. Ibu Ketua menginstruksikan untuk kita 5 menit lagi, kawan-kawan. Jadi siapa yang mau bertanya kepada para narasumber, ada di sini ada Pastor Nathanael. Dari tadi saya lupa untuk menyapa beliau, padahal kalau saya nggak menyapa beliau itu bahaya. Ya. Shalom, ya, luar biasa. Dan ada Pastor Amos yang sebagai penasihat dari Korwil kita. Saya tidak melihat siapa penasihat yang satunya? Pastor Raymond. Tidak terlihat bersama dengan kita. Saya nggak tahu apakah dia ngeloni anak atau siapa gitu, ya. Nggak ngerti, tapi paling tidak minggu depan kita harus paksa beliau untuk bersama-sama dengan kita. Ya, waktunya 5 menit untuk tambahan pertanyaan. Yang belum absen, silakan absen dulu. Dan sebelum lupa, saya berterima kasih kepada Pastor May, juga kepada Pastor Edi, yang para pemimpin-pemimpin kita yang hebat-hebat luar biasa. Ya, puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, beliau, oh ini ada Pastor Kem baru muncul, kelihatan mukanya amat sangat berseri-seri, luar biasa.
bulat. Saya kira pemimpin dari Korea Utara, ternyata Pastor Kem-Kem. Tuhan, shalom. Nah, sekali lagi, Pastor Mei, Pastor Edi, terima kasih banyak. Dan nanti kalau nggak ada pertanyaan, saya minta nanti salah satu Ibu Ketua boleh menunjuk siapapun untuk menutup acara ini dalam doa. Dan jangan lupa kita harus berdoa juga buat Pastor Adi, karena beliau sudah dilalukan Tuhan dari roh maut. Dan sebetulnya saya sudah kasih bocoran Pak Edi tadi siang ya. Pak kasih tahu tapi jangan ngomong-ngomong ya, jangan kaget. Saya kaget duluan sebelum diomongin. Saya kira ada apa? Pak Adi positif gitu. Positif bukan positif hamil, positif kena virus tapi udah sembuh. Ini Pak Mei belum tak kasih tahu katanya gitu ya. Sekarang Pak Mei sudah tahu. Ya, silakan ada yang bertanya, silakan angkat tangan. Pak, ini bukan bertanya dari Pak Carlon, ini belum ditanggapi, tapi mungkin ini himbauan ya. Bagaimana untuk mengedukasi warga gereja agar lebih siap menghadapi perubahan yang sangat cepat dan sangat eksponensial. Jangan terfokus pada platformnya saja, dimulai dengan mengenal seperti apa jemaat kita terlebih dahulu. Satu hal yang saya tidak menjawab ini, nanti ini kompetensinya Bapak Ibu Pendeta untuk menyampaikan, cuman saya pengen satu hal aja, kerinduan saya bahwa walaupun kita semaju apapun di dalam era 4.0 ini, tolong kita jangan meninggalkan buku Alkitab. Jadi kita tahu bahwa terutama kaum muda, kalau di gereja sekarang udah nggak ada yang bawa buku Alkitab, semua bawa Android sambil dengerin firman Tuhan. Memang di Alkitab kita ada, di dalam HP kita ada Alkitab, tapi karena di dalam HP sambil Alkitab, sambil lihat Instagram, sambil lihat WA, sambil lihat YouTube, macam-macam ya. Jadi walaupun semaju apapun, kita tetap harus tidak lupa untuk membawa buku Alkitab ya. Jadi seperti tadi saya lihat dalam Sevanya ini di Android saya ada, tapi saya tetap seneng karena umur saya udah kepala 5, hampir kepala 6 gitu. Jadi saya lihat Alkitab yang hurufnya gede-gede ini enak. Karena kalau udah kebiasaan pakai Android, suruh buka Sevanya di Alkitab nggak akan bisa. Depan belakang, belakang tengah, tengah depan, depan belakang nggak ketemu Alkitabnya Sevanya-nya, karena di Android tinggal diketik Sevanya udah ketemu muncul. Sevanya ke Surabaya, Bu Dokter. Nah, justru itu. Jadi dengan kemajuan ini tadi era industri 4.0 ini bagaimana para pemimpin jemaat ini mengenal. Ya, gembala kan harus mengenal domba-dombanya. Mohon maaf. Jadi sekali lagi memang kalau jemaatnya masih kecil, anggotanya cuman katakanlah belasan atau mungkin puluhan masih oke ya. Tapi kalau udah ratusan, mungkin yang tetap bisa diingat, ya ini mohon maaf sekali lagi yang bisa diingat hanya orang ini itu apa istilahnya lu lagi seperti itu. Ya silakan mungkin yang lebih kompeten untuk menjawab yang itu tadi, himbauannya yang itu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, ini ada Pastor Nathanael, biasanya beliau lebih jeli untuk melihat sesuatu yang hubungannya dengan 4.0 ini. Ada hubungannya dengan pertanyaannya dari Pastor Charlton tadi. Mohon izin, Pak Nathanael dijawab. Iya, Pak. Maksudnya pertanyaan tadi mengenali ya, Pak ya, mengenali. Jangan terfokus pada platformnya saja, dimulai dengan mengenal seperti apa jemaat kita terlebih dahulu. Jadi maksudnya ini dalam menghadapi era industri 4.0 ini, bagaimana supaya warga gereja itu atau jemaat itu bisa diedukasi, gitu. Maksudnya. Ya, memang menyederhanakan teknologi itu terkadang mengalami kesulitan ya Pak, karena teknologi itu hasil dari perkembangan sebuah ilmu pengetahuan yang dikaji dan juga ditemukan, artinya baik cara maupun juga terobosan-terobosannya gitu. Tetapi kalau menurut saya banyak sekali media yang sebenarnya sekarang sudah bisa ini ya, mengakomodir ya kesederhanaan pemahaman dan juga dari jemaat sendiri.
Tetapi bagi saya sih pandangan Pak Anton tadi benar juga. Artinya kita harus mempelajari jemaat kita masing-masing sendiri juga, mengenali mereka sampai sejauh mana mereka dapat beradaptasi terhadap teknologi. Ada yang bisa cepat kalau memang misalnya mereka mayoritas kaum milenial, misalnya seperti itu. Tapi juga mungkin perlu penyesuaian yang cukup lama dan penjelasan yang berulang-ulang ketika hal itu, ketika jemaatnya mayoritas misalnya di usia 50 ke atas atau 60 ke atas. Nah ini atau mungkin juga dari sisi edukasi. Ya memang di sini gereja bukan hanya menjawab kebutuhan mereka akan firman, tetapi mau tidak mau gereja digiring. Tadi seperti ada pertanyaan juga, mau ada pernyataan juga, mau tidak mau gereja digiring kepada kepada penglihatan tentang teknologi sebagai sebuah kebutuhan dan teknologi itu sebagai sebuah hal yang harus dirangkul oleh gereja. Dan juga ya memang banyak kendala lah pasti kalau sudah diterapkan. Pertama pemahaman, yang kedua mengaplikasikannya, yang ketiga kuota, yang keempat lagi belum lagi di daerahnya sinyalnya nggak jelas. Kemudian juga belum lagi permasalahan-permasalahan yang lain lagi gitu kan. Tetapi ya mau tidak mau gembala gereja harus memang merangkul teknologi untuk bisa menjawab kebutuhan situasi seperti sekarang ini kalau menurut saya. Jadi kita bisa mempelajari keadaan jemaat, tetapi kita juga harus merangkul teknologi itu dan bagaimana menerjemahkannya. Nah inilah bagian dari gereja. Saya percaya setiap gereja diperlengkapi Tuhan untuk dengan adanya orang-orang yang mengerti teknologi, bahkan bisa menyederhanakannya untuk bisa menjelaskan kepada jemaat. Nah itu sih memang. Tetapi kalau misalnya memang tidak ada, kalau menurut saya seperti Pak Paulus tawarkan tadi, itu bagus juga ya tentang misalnya kalau itu kan bidang entrepreneurship ya, bagaimana memasarkan produk, membuat katalog yang lebih menarik sehingga produk-produk itu bisa menarik juga orang untuk mengkonsumsinya atau membelinya. Nah kalau dalam hal ini mungkin gereja harus berjejaring, artinya apa? Gereja-gereja yang mengerti tentang teknologi, khususnya di kalangan JKI, mungkin bisa membuka kesempatan kepada mereka yang mereka punya kemampuan untuk tadi seperti yang Pak Paulus bilang, misalnya mau buat live streaming dengan biaya yang sangat murah. Nah, tetapi mereka punya kemampuan, tapi mereka tidak punya keahlian untuk hal itu. Kalau menurut saya sih memang ya JKI ataupun melalui Korwil bisa memfasilitasi bagaimana memberikan penjelasan-penjelasan yang sifatnya bisa membuat mereka bukan hanya memiliki alat, tetapi mengoperasikannya juga. Begitu, Pak. Itu mungkin dari saya, Pak. Siap, thank you, Pastor Nathanael. Beliau salah satu pengurus dan beliau memegang keuangan dari Korwil. Saya lihat kemarin keuangan Korwil Jabodetabek sudah mencapai 1,2 miliar, gitu ya. Luar biasa. Bukan 1,2 juta. Ibu Ketua, rupanya waktu kita sudah habis. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ketua. Ibu boleh menunjuk siapa yang akan menutup doa. Dan sekali lagi kita berdoa juga buat Pastor Adi dan Ibu yang ada di Amerika supaya ada perlindungan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan kalau sudah dilalukan daripada yang jahat. Dan supaya kita juga semuanya orang-orang JKI yang dahsyat-dahsyat ini dilindungi oleh Tuhan. Mari Bu, silakan. Ya, saya tambahkan sedikit saja. Apapun yang ada saat ini, mungkin kita mengalami sesuatu yang negatif, tapi ubah pikir Anda sebagai seorang gembala dan seorang pemimpin, punya pemikiran yang positif untuk lebih maju, untuk berani menghadapi tantangan, sehingga Anda menjadi kuat dan jemaat juga boleh menjadi kuat. Bagaimana Anda mengenal para jemaat? Bentuklah komsel-komsel. Karena gereja-gereja besar yang jemaatnya lebih dari 100, gembala tidak bisa memegang sendiri. Dengan adanya komsel-komsel,
tentunya para pemimpin bisa mengenal para jemaat dan menolong orang-orang yang kesulitan. Tebarkan kasih dan punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya minta supaya Pak David mohon supaya boleh berdoa untuk kami semua di sini, khususnya untuk Pastor Adi dan Ibu yang berada di Amerika beserta anak dan cucu serta menantu mereka. Mari silakan Pastor. Mendengar suara saya semuanya Bapak Ibu? Siap. Iya. Mari kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk pembicaraan kami yang begitu luar biasa di antara kami hamba-hambamu. Tuhan, kami tahu di tengah-tengah situasi yang tidak kami inginkan, selalu ada kehendak Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Untuk gerejamu, untuk anak-anakmu, untuk hamba-hamba Tuhan, khususnya yang ada di JKI. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarkan pembicaraan kami malam hari ini bukan sekedar memberikan inspirasi saja, tetapi ada pewahyuan-pewahyuan yang baru, yang Kau limpahkan buat setiap kami. Sehingga kami berjalan bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami berjalan dengan pewahyuan Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti di tengah-tengah situasi yang sulit tuntunan Tuhan. Dan bahkan jalan-jalan yang sulit kami lalui karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja yang ada di JKI di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Tuhan, Kau menyertai dengan hikmat, penyertaan, pengurapan, bahkan roh kreativitas yang luar biasa itu yang Tuhan sudah taruh dalam diri kami semua sebagai pemimpin, akan dimunculkan oleh karena Tuhan yang memunculkannya dalam setiap kehidupan kami dan pelayanan kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan Korwil di Jakarta dan Jabodetabek sekitarnya. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Tuhan, Kau menyertai semua apa yang dikerjakan, nama-Mu dipermuliakan. Dan kami berdoa saat ini untuk setiap orang-orang yang terpapar oleh COVID di seluruh bangsa Indonesia ini, Tuhan, Kau menjamah dan Kau memulihkan, Kau menolong para dokter juga, Tuhan, yang menangani. Tuhan, campur tangan untuk semuanya. Terima kasih Bapak, berkati sekali lagi kehidupan kami, keluarga kami, demikian juga seluruh jemaat yang kami layani. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara, dengan demikian sudah selesai acara kita. Pastor David, Mayanto, Pastor Edi, dan para pembicara, Pastor Toto, juga Ibu Dokter. Terima kasih banyak sudah peduli, sudah membagikan pengetahuannya kepada kami semuanya, dan juga saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada sahabat saya, wakil saya yang sudah membantu sebagai host, Pastor Fendi Samsudin, dan semua peserta. Kita akan berjumpa di tanggal 10 Agustus jam 8 malam, tentunya topiknya berbeda. Saya belum tahu apakah kita akan membahas tentang bagaimana kita demonstrasinya, bagaimana, tetapi nanti saya akan minta konsultasi sama Ibu Ketua bagaimana sebaiknya. Tapi yang jelas beritahu kepada semua yang ada di Jabodetabek, kalau perlu di luar JKI juga tidak persoalan, ya. Yang penting kita bersinergi satu dengan yang lain untuk melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.